Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Bahagia sekali malam ini saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian Masnawi, kitab Masnawi. Kemarin sedikit banyaknya kita sudah menjelaskan seputar pendahuluan, seperti apa kitab Masnawi, juga tentang syair-syair Rumi di Masnawi. Dan kemarin kita sudah membaca sampai 10 bait, dan malam ini insya Allah kita melanjutkan lagi baitnya. Saya juga mengulang di bait 10. Saya bacakan dan membaca di bait selanjutnya. Setelah itu saya menjelaskan, lalu saya membuka tanya jawab. Kalau tidak ada saya lanjutkan, kalau ada ya kita saling sharing di sesi tanya jawab. Saya bacakan di bait 10 jilid pertama Masnawi. Api adalah cinta yang jatuh di dalam seruling, baranya adalah cinta yang jatuh di dalam anggur. Seruling senapas dengan seseorang yang jauh dari kekasihnya. Lantunan melodinya menyobek rahasia-rahasia kerinduan kami. Apa pernah kau lihat racun sekaligus penawar seperti seruling? Apa pernah kau lihat kawan sekaligus pecinta penuh rindu seperti seruling? Seruling berkisah dari jalan penuh darah, kisah-kisahnya tentang kegilaan cinta Majnun. Kesadaran ini hanya terbeli dengan ketidaksadaran, sebagaimana perkataan hanya terbeli dengan pendengaran. Betapa menjalani hari dalam kesedihan dan derita keterpisahan di hati kita. Hingga malam pun tiba dengan kepilauan dan melewati siang dengan luka. Di bait 10, Rumi menjelaskan bahwa api adalah cinta yang jatuh di dalam seruling. Biasanya kita mendengar syair itu terbalik ya, cinta adalah api, tapi Rumi justru menjelaskan api adalah cinta. Bagi yang pernah jatuh cinta, dia akan tahu betapa cinta itu seperti api, dia akan membakar, merenggut segalanya, dan dia akan menawan segala yang ada. Makanya Rumi tidak mengatakan cinta adalah api, dia langsung membalik, api adalah cinta yang jatuh di dalam seruling. Dan pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang seruling yang ada peniupnya ya. Seruling ada peniupnya, dan karena kekosongan dalam seruling itulah sehingga melahirkan nada atau lirih atau suara yang indah. Dalam Masnawi, seruling disimbolkan dengan nei. Nei adalah seruling, dan nei tidak semua seruling bisa disebut dengan nei. Nei, seruling yang hanya mengeluarkan suara yang menyayat, suara yang lirih, suara yang menjelaskan tentang derita. Jadi tidak semua seruling disebut dengan nei. Makanya simbol nei oleh para sufi disimbolkan dengan lirih yang menjerit, yang menderita, yang ada di dalam setiap manusia, dan itu sesuai dengan seruling dalam simbol nei. Maksudnya seruling dalam jenis nei. Jadi perlu ditegaskan, tidak semua seruling disebut dengan nei. Seruling yang nei adalah hanya seruling yang menghasilkan suara yang lirih, yang menderita, yang menghasilkan suatu nada yang lirih di dalam suara-suara yang dihasilkan, dan
seperti pembahasan kita kemarin, setiap manusia punya lirih yang ada di dalam dirinya karena keterpisahan dari rumpun bambu. Karena kita terpisah dari rumpun bambu seperti dijelaskan pada bait pertama kitab Masnawi. Dan setiap orang jika dia mendengarkan di dalam dirinya, di dalam batin dirinya, dia akan mendengarkan lirih derita yang ada di dalam dirinya. Keterpisahan dari rumpun bambu atau keterpisahan dari asal muasal kita yang memang sejak dahulu kita di alam sana, di alam ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, karena kita punya esensi ruh di dalam diri. Nah, ketika dia terpisah dari rumpun bambu, dia menghasilkan suara lirih. Setiap insan, cuma tidak setiap orang bisa mendengarkan lirih itu kecuali dia menengok kembali ke dalam batin dirinya. Nah, di bait 10, Rumi menjelaskan api adalah cinta yang jatuh di dalam seruling. Jadi, kemarin kita membahas tentang seruling dan peniup seruling. Peniup seruling adalah Tuhan, ilahi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi, satu sisi seruling disimbolkan dengan diri kita, dan peniupnya adalah ilahi. Dan kalau kita meminjam satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an uraf fakalah tuhali kai uraf. Dalam hadis qudsi, saya adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Dan memang peniupan ruh itu adalah bagian dari penciptaan, dan penciptaan itu adalah percikan dari cinta ilahi, sebagaimana hadis qudsi yang baru saja saya bacakan. Makanya api adalah cinta yang jatuh di dalam seruling. Baranya adalah cinta yang jatuh di dalam anggur, karena cinta akan menghasilkan bara yang terus-menerus yang hadir di dalam dirinya. Jadi orang yang jatuh cinta, ada gelora yang senantiasa hadir di dalam dirinya, dan gelora ini tidak akan pernah redup ya. Jadi selama dia merasakan cinta dan tertawan oleh cinta, bara ini akan senantiasa hadir dalam dirinya. Makanya seperti api yang terus menyala-nyala naik ke atas, itu seperti gelora yang ada dalam diri seorang yang sedang jatuh cinta. Nah, sehingga seruling, bait selanjutnya, seruling senapas dengan seseorang yang jauh dari kekasihnya. Lantunan melodinya menyobek rahasia-rahasia kerinduan kami. Jadi seruling atau nei, dia senapas dengan seseorang yang jauh dari kekasih. Ada derita keterpisahan, seperti yang kita bahas di bait pertama Masnawi, ada derita keterpisahan yang dialami oleh setiap manusia. Nah, ketika dia merasakan derita keterpisahan itu, maka dia akan melantunkan melodi yang kalau bahasa Rumi ada lirih derita yang hadir di dalam dirinya. Lantunan melodinya menyobek rahasia-rahasia kerinduan kami. Makanya di bait sebelumnya kita membahas bahwa suatu hari nanti setiap orang itu akan rindu kepada kampung halamannya. Kampung halaman kita adalah ruh, kita dulu di alam ruh. Nah, setiap orang yang ketika dia kembali ke batinnya, dia akan mendengarkan suara kerinduan itu di dalam dirinya. Makanya kemarin pernah kita bahas salah satu hadis yang sangat eksistensialis, hadisnya yang menjelaskan belum dikatakan seorang mukmin ketika dia belum rindu kepada kematian. Itu satu hadis dan kaitannya dengan mukmin, dan kemarin sudah kita bahas tentang manusia selalu berhadapan dengan satu paradoks ya, antara hidup dan mati. Nah, kemudian di bait selanjutnya, apa pernah kau lihat racun sekaligus penawar seperti seruling? Apa pernah kau lihat kawan sekaligus pecinta, penuh rindu seperti seruling? Di sini ada teka-teki, ada sesuatu yang bisa berkumpul ya antara racun sekaligus penawar. Dia
berkumpul dalam satu eksistensi, pada satu wujud. Jadi apa pernah kau lihat racun sekaligus penawar seperti seruling? Kalau kita lihat kepada asma Tuhan, nama-nama Tuhan itu entah dia kembali kepada dimensi jamal, keindahan, atau dia kembali kepada dimensi jalal, keagungan. Jadi dalam diri Tuhan selalu termanifestasi dua nama, jamal dan jalal, jalal dan jamal. Nah, sehingga satu sisi kita melihat ada sifat yang misalnya memberikan rahmat, satu sisi ada sifat yang kemudian dia memberikan azab, ya, yang maha memberi azab. Ini yang paradoks, dia hadir di dalam dirinya. Nah, begitu juga dengan manusia seperti Rumi karena dia adalah memanifestasikan nama-nama Tuhan di dalam dirinya. Nah, syair-syairnya, bait-baitnya, bagi orang yang mungkin dekat dengan dunia materi, keindahan materi, dia menganggap syair-syair ini sebagai racun. Tapi bagi mereka sebagai seorang pejalan, dia akan menganggap bait-bait ini sebagai penawar. Jadi selalu ada paradoks seperti itu di dalam dunia ini, ya, ketidakterbatasan. Karena hanya tak terbatas yang bisa menampung sesuatu yang paradoks. Kalau dia terbatas, maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang paradoks. Tetapi kalau dia tidak terbatas, kita akan menemukan sesuatu yang paradoks. Seperti Tuhan, karena Tuhan tak terbatas, maka kita akan menemukan sesuatu yang paradoks. Paradoks ini berkumpul di dalam diri Tuhan. Nah, manusia sempurna seperti Rumi, karena dia juga adalah manusia insan kamil, dan dia manifestasikan nama-nama Tuhan di dalam dirinya, sehingga kita akan melihat dimensi paradoks di dalam diri seperti seorang wali, ya. Karena itu seruling seperti yang kita jelaskan di pertemuan pertama, seruling ini simbol dari manusia sempurna atau Rumi itu sendiri, atau juga manusia seperti kita. Itu sangat tergantung konteks apa yang akan kita baca. Nah, apa pernah kau lihat kawan sekaligus pecinta penuh rindu seperti seruling? Jadi lirih nada yang keluar dari seruling itu sangat bergantung kepada siapa pendengarnya. Nah, di pendengar ini kita akan melihat paradoks yang mungkin tidak sefrekuensi. Dia akan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang berjarak dengan dirinya, menjadi racun, tetapi bagi yang senapas, dia akan melihat ini sebagai sesuatu keindahan karena akan membawa dirinya dekat kepada ilahi. Kemudian bait selanjutnya, seruling berkisah dari jalan penuh darah. Kisah-kisahnya tentang kegilaan cinta Majnun. Seruling berkisah di jalan penuh darah, kita tahu bahwa kalau kita kembali ke para sufi, mereka tidak mudah mendapatkan ma'rifat, ya. Mereka harus puasa, harus bangun tengah malam, kurang bicara, kurang tidur, dan seterusnya. Dengan itulah dia mencapai ma'rifat yang ada di dalam dirinya. Makanya seruling berkisah dari jalan penuh darah, maksudnya tidak mudah untuk menjalani suatu menjadi seorang darwish atau menjadi seorang pejalan. Dia harus melawan dimensi tubuhnya, karena tubuh ini memang selalu mau yang enak, tempat yang nyaman, sedangkan roh kita senantiasa ingin berjalan menuju ilahi. Jadi ini simbol bahwa seruling berkisah dari jalan penuh darah, bahwa bait-bait ini bukan bait-bait yang dihasilkan begitu saja, tetapi ini adalah hasil dari satu jalan ruhani. Rumi menempuh dirinya, menjalani riyadhah, tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya, sehingga muncullah ribuan bait-bait dalam Masnawi. Makanya saya selalu mengutip satu syair dalam ghazal Rumi. Rumi menjelaskan, jangan pernah lihat kata-kata dalam syairku,
lihatlah darah dalam bait-baitku. Ini simbol untuk menjelaskan bahwa bait-bait ini tidak muncul begitu saja, tetapi dia muncul dari satu perjalanan yang luar biasa. Kisah-kisahnya tentang kegilaan cinta Majnun. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Nizam Ghaznawi tentang Laila Majnun, ini kisah yang luar biasa yang sebenarnya tidak ada kisah nyatanya. Kisah Laila Majnun ini sebenarnya tidak punya kisah nyata, tetapi para sufi mengkreasi, menciptakan Laila Majnun itu untuk menjelaskan tentang asyik masyuk, seorang hamba dengan Tuhan. Seperti kisah Rabiah Adawiyah. Rabiah Adawiyah yang dia kita akan terheran-heran kok ada orang tergila-gila kepada Tuhannya. Padahal Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat, bisa kita saksikan, tidak punya simbol. Tuhan kan tidak punya simbol ya. Tidak bisa kita saksikan, tidak bisa kita amati, karena dia adalah sesuatu yang absolut, yang tidak terbatas. Tapi ada orang yang begitu tergila-gila kepada Tuhan. Ini mungkin sesuatu yang sulit untuk kita pahami ya. Mengapa ada orang yang begitu tergila-gila kepada ilahi? Dengan ya, seorang mungkin mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang bisa kita lihat, seperti lukisan. Kita mudah cinta kepada sesuatu yang bisa kita indrai, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Tetapi Tuhan jangankan itu semua, bahkan simbol pun tidak punya. Nah, oleh karena itu salah satu untuk mendekatinya tidak jalan adalah dengan jalan ma'rifat. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman kepada Tuhan asyaddu hubban lillah, cintanya berlebih kepada Tuhan. Makanya kata Rumi, kisah-kisahnya tentang kegilaan cinta Majnun. Nah, kesadaran ini hanya terbeli dengan ketidaksadaran, sebagaimana perkataan hanya terbeli dengan pendengaran. Ini bait ke-14. Kesadaran ini hanya terbeli dengan ketidaksadaran. Maksudnya, bait-bait yang dihasilkan oleh para wali seperti Rumi, bait-bait ini dihasilkan melalui kefanaannya, fana. Tanpa seseorang fana, dia tidak akan menghasilkan bait-bait seperti Rumi, karena bait-bait ini dihasilkan dari alam batin. Jadi mungkin tidak seperti kita yang mungkin kalau kita berkreasi satu syair, mungkin kita lebih banyak kontemplasi dalam berpikir, lalu kemudian dari berpikir itu menghasilkan kata-kata yang indah. Tapi bagi Rumi, pengalaman itu bukan dari pikiran, tetapi dari perjalanan ruhani, mensucikan hati. Nah, ketika dia mensucikan hati, dia menembus alam batin. Nah, di alam batin inilah dia kemudian merasakan sesuatu. Dari rasa itu menghasilkan ma'rifat. Dari ma'rifat inilah dia memilih kata-kata untuk menerjemahkan pengalaman batin menuju dunia bahasa. Seperti itu. Makanya sesuatu yang sangat jauh ya perjalanan ini, hingga sampai kepada kata-kata. Jadi pengalaman terlebih dahulu, pengalaman batin, dari pengalaman batin lah baru masuk kepada kata-kata. Makanya kesadaran ini hanya terbeli dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran maksudnya fana. Jadi tanpa kefanaan manusia tidak akan menembus dunia ma'rifat. Sebagaimana perkataan hanya terbeli dengan pendengaran. Ini suatu perumpamaan yang diambil oleh Rumi, bahwa perkataan hanya terbeli dengan pendengaran. Sebagaimana kita di alam zahir, ya kalau kita ingin mendengar ya cukup ketika orang berkata-kata, kita cukup mempersiapkan pendengaran kita. Nah, karena ini alam batin, sebab itu yang kita perlu persiapkan adalah pendengaran batin, dan pendengaran batin itu hanya bisa dicapai dengan kefanaan. Kayak kata Rumi, kesadaran ini hanya terbeli dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini bukan pingsan ya, bukan pingsan, bukan tidak sadar dalam pengertian gila mungkin, tetapi ini lebih konteks kepada dalam tradisi sufi yang disebut dengan fana. Apa fana? Fana itu adalah
ketika Tuhan merenggut semua apa yang dimiliki, ketika Tuhan merenggut semua apa yang dimiliki oleh manusia. Misalnya mulai penglihatannya, pendengarannya, khayalnya, hatinya, dan semuanya ketika dia direnggut berarti dia sedang mengalami satu konteks yang disebut dengan fana. Jadi fana itu adalah ketika Tuhan hadir sepenuhnya di dalam diri manusia. Nah, kehadiran itu Tuhan menggantikan seluruh persepsinya, persepsi yang dia miliki. Makanya ada dalam hadis, matanya menjadi penglihatanku, mulutnya menjadi perkataanku, telinganya menjadi pendengaranku. Itu bahasa tentang fana. Nah, betapa menjalani hari dalam kesedihan dan derita keterpisahan di hati kita, hingga malam pun tiba dengan ketilauan dan melewati siang dengan luka. Maksudnya, ini perjalanan yang panjang, akan tetapi karena dia mengalaminya dengan kecintaan, penuh dengan cinta, makanya dia mengalami itu penuh dengan gelora. Mungkin kita sulit membayangkannya, seperti ada kawan saya yang jalan kaki itu dari Jakarta ke Yogyakarta. Itu jalan, dia diperintah oleh gurunya untuk berjalan kaki, karena ya itu dia disyaratkan untuk mengalami satu bentuk pengalaman. Tetapi karena dia menjalani itu dengan cinta, maka semua yang dilewati dalam perjalanan itu, meskipun dalam bahasa Rumi menjalani hari dalam kesedihan dan derita keterpisahan, tetapi dia merasakan kebahagiaan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Sufi memilih diksi, ini pernah kita bahas. Sufi sangat hati-hati memilih diksi, karena dia sedang menerjemahkan. Dia sedang menerjemahkan dari pengalaman batin yang dia alami menuju bahasa. Jadi dia menerjemahkan dari pengalaman batin menuju bahasa. Nah, sehingga dia sangat hati-hati kata apa yang akan mewakili pengalaman ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau menyimbolkan keterpisahan tidak mesti seruling. Tidak mesti seruling. Tapi seruling ada banyak hal yang menjelaskan banyak hal ya tentang seruling. Misalnya dulu kita kan satu ya. Maksudnya kita dulu menyatu dengan Tuhan. Makanya kan ada dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu kita berdialog dengan Tuhan, berhadapan-hadapan, sehingga Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Benar, engkau Tuhan kami. Dulu kita menyatu, itu seperti rumpun bambu yang menyatu, kemudian dia terpisah. Kan? Terpisah, serulingnya terpisah dari rumpun bambu. Nah, kemudian dari keterpisahan itu, dia menghasilkan satu lirih. Dan itu mewakili seruling. Termasuk peniupnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan seterusnya. Ini yang saya maksud, para sufi ketika memilih diksi, mereka memilih diksi dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena mereka sedang menerjemahkan. Jadi bukan sekedar memilih bahasa, oh ini indah ya. Bukan sekedar konteks keindahan yang dia pilih, alasan dia memilih kata, bukan hanya indah, tetapi yang lebih penting adalah menerjemahkan pengalaman. Pengalaman apa sih yang mewakili yang sedang dia alami? Nah, seruling itu hampir mewakili pengalaman itu. Bahkan lubang-lubang yang ada atas seruling itu takwilnya adalah tentang kehidupan keseharian. Dalam kehidupan keseharian itu menghasilkan lirih yang berbeda. Kadang manusia sedang mengalami A, mengalami B, mengalami C. Jadi sehingga setiap peniup seruling yang ahli, dia tahu bagaimana memainkan nada melalui lubang-lubang yang ada di atas. Jadi semuanya sebenarnya simbol tentang manusia seruling itu. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh para sufi, yaitu menerjemahkan pengalaman batin menuju bahasa.
Itu yang pertama. Yang kedua, para sufi itu saling mewarisi kata. Jadi saling mewarisi diksi. Kata ne atau seruling ini itu sebenarnya sudah dijelaskan sufi-sufi sebelumnya. Seperti yang pernah saya jelaskan, ne ini sudah dijelaskan oleh saudara Imam Ghazali, Muhammad Ghazali, Ahmad Ghazali. Saudara Ahmad Ghazali itu dalam satu bukunya juga menggunakan simbol ne, seperti itu. Nih, jadi selain dia para sufi memilih diksi dalam pengalaman batinnya, juga ada diksi-diksi yang sudah diwariskan oleh sufi-sufi sebelumnya, seperti itu. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan? Anggur itu kan dia sesuatu yang memabukkan. Kalau bahasa Qur'annya wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Jadi minuman yang suci. Jadi di Quran juga ada syaraban tahuran. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahuran. Jadi orang-orang yang nanti di sana diberikan minuman arak yang suci, syaraban tahuran. Nah, anggur takwilnya adalah syariat. Jadi ketika orang fana dalam syariat, Tuhan akan memberikan kefanaan melalui syariat itu, gitu. Jadi kalau di luar anggur ini memang memabukkan, tapi kenapa dilarang? Karena membuat akal tidak bekerja. Makanya dilarang karena membuat akal tidak bekerja. Kalau ini syaraban tahuran ini, arak yang suci ini, justru dia menghasilkan ma'rifat. Justru dia menghasilkan ma'rifat, makanya dia ini beda. Sehingga Quran pun ada dalam Al-Quran, wasaqahum rabbuhum syaraban tahuran. Dia diberikan arak yang suci, nanti seperti itu. Nah, cuma kalau ditanya apa takwilnya? Takwilnya adalah syariat. Ini berasal dari satu hadis yang masyhur di dalam para sufi yang menjelaskan, hadisnya kira-kira seperti ini: jika seorang hamba ingin dekat kepadaku, maka dia beribadah kepadaku. Ku-nya kembali ke Tuhan ya. Jika dia beribadah kepadaku, dia akan mencintaiku. Hamba ini akan mencintai Tuhan. Ketika dia mencintaiku, ketika hamba mencintai Tuhan, aku pun akan mencintainya. Tuhan pun akan mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, jadi ketika Tuhan mencintainya, maka ketika aku ingin berbicara, aku pinjam lisannya untuk berbicara. Ketika aku mendengar, aku minjam telinganya, dan seterusnya. Itu hadisnya. Nah, tapi diawali dengan beribadah. Jika seorang hamba ingin dekat kepadaku, dia beribadah kepadaku. Hadisnya seperti itu. Jadi jika seorang hamba ingin dekat kepadaku, dia beribadah kepadaku. Ibadah ini konteksnya syariat. Nah, oleh karena itu dalam takwil sufi, anggur itu adalah syariat. Karena sampai kepada fana ya, memabukkan. Mabuk ilahi ya, bukan mabuk yang seperti yang ada di luar. Gitu. Oke. Ya. Ini simbol dari perjalanan yang sangat sulit untuk diraih. Seperti itu. Karena meskipun mungkin kita kita sholat, puasa, dan seterusnya, yang sulit adalah menjaga kemurnian, keikhlasan, ketulusan. Boleh jadi kita sholat, kita puasa, tetapi yang sulit kan menjaga kemurnian tadi kan, keikhlasan dan ketulusan. Dan itu tidak mungkin kita raih kecuali dengan cinta. Jadi hanya cinta yang bisa menghasilkan keikhlasan, ketulusan, dan kemurnian. Tanpa cinta, kalau kita beribadah, ada dua kemungkinan. Apakah karena kita takut neraka, atau kita cinta kepada surga. Hanya seperti itu. Tapi kita belum benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan cinta tadi. Nah, darah di sini simbol untuk menjelaskan tentang kemurnian tadi. Makanya ada dalam hadis dari Rasulullah, beliau menjelaskan amal yang paling berat adalah niat.
Hadisnya menarik ya. Amal yang paling berat adalah niat. Padahal kalau kita niat kan mudah banget ya. Kenapa disebut amal paling berat? Karena yang paling berat itu adalah kemurnian, ketulusan, keikhlasan. Kalau kita mau jujur, yang kita baca, sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kan sulit banget ya. Sungguhnya sholatku, matiku, dan seterusnya itu hanya untuk Tuhan. Itu mungkin hanya keluar dari lisan kita, tapi dalam praktek kehidupan mungkin kita tidak begitu merasakan itu ya. Menyelami tentang kemurnian dan ketulusan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan darah tadi, sesuatu yang sangat sulit untuk kita raih. Mungkin kita hanya terbiasa puasa, terbiasa sholat, tetapi ketulusan itu yang kita tidak miliki. Nah, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, simbolnya adalah disimbolkan dengan dalam bahasa sastra dengan darah. Kalau kita sedang menjalani kegiatan ruhaniyah, anggaplah misalnya seperti tadi, ada amalan khusus yang kita kerjakan, dan itu biasanya memang ada hambatan-hambatan. Nah, caranya adalah jangan pernah menganggap ketika misalnya entah jatuh, entah ada sesuatu yang menghalangi, itu bagian dari kita membuat kita jatuh, bukan. Tapi anggaplah itu bagian dari perjalanan. Jadi harusnya misalnya zikirnya sampai segini, tapi karena di pertengahan jalan ada hambatan sehingga tidak sampai misalnya. Tapi kita sebagai pejalan itu harus menganggap semuanya ini sebagai bagian dari perjalanan. Sehingga jatuh pun adalah perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya saya menyadari bahwa saya sedang jatuh. Jadi alih-alih kita kesal, tapi seharusnya kita menyadari itu dari awal. Oh, Tuhan, saya jatuh, menyadari itu, dan kemudian kita bangkit lagi. Karena perumpamannya seperti anak kecil yang sedang belajar berdiri. Itu pasti jatuh, kemudian berjalan lagi, jatuh lagi, terus seperti itu sehingga dia mahir dalam berjalan. Nah, dalam perjalanan ruhani pun seperti itu. Kalau kita baru berjalan, itu memang kita seperti seorang anak bayi yang sedang belajar berjalan di alam batin. Itu pasti jatuh. Karena misalnya saya yang hampir usia 50 tahun, tahun depan saya 50 tahun, dan saya baru berjalan menuju alam batin, itu pasti saya terjatuh-jatuh. Karena selama 50 tahun saya tidak pernah berjalan. Kan selama 30 tahun baru saya berjalan di usia 50, itu pasti jatuh bangun. Nah, cuma kalau kita menganggap itu sebagai bagian dari perjalanan, jangan menganggap itu sebagai bagian dari keterjatuhan. Karena kalau kita menganggap jatuh, kita tidak akan mungkin pernah berangkat ya, seperti itu. Tapi anggaplah itu sebagai bagian dari kesadaran. Oh, saya sedang jatuh. Jadi tugas kita sebagai pejalan itu sebenarnya hanya menyadari. Oh, saya sedang jatuh. Oh, saya sedang begini. Oh, sedang menyadari tanpa perlu ada kekesalan, ada penyesalan. Jadi itu dianggap bagian dari perjalanan. Jadi anggap itu bagian perjalanan. Yang penting kita menyadarinya. Saya sadar, oh, saya sedang begini, seperti itu. Ini di bait ke-16. Jika umur pergi dan berlalu, katakan, pergilah kau, tinggallah kau, oh duhai yang tak ada sesuci dirimu. Siapapun itu, dahaganya sirna dengan air kecuali ikan. Apa nilainya melewati hari-hari tanpa terikat denganmu, hanya berakhir dengan kesirnaan. Namun pejalan yang masih mentah takkan bisa memahami pejalan yang telah matang. Lebih baik kita singkat perjalanan ini, wassalam. Nanti di bait selanjutnya kita akan bertemu dengan bait jika usia yang kau lalui tanpa cinta jangan pernah kau hitung. Itu bait syair Rumi. Usia yang kau jalani tanpa cinta jangan pernah kau hitung. Itu mirip dengan bait 16 ini. Rumi ingin membedakan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ya. Kadang kita menjalani kehidupan bersama Tuhan dan tanpa Tuhan. Nah, kata Rumi, kita tidak perlu menghitung usia yang kita jalani tanpa Tuhan. Jadi kalau kita
pernah menjalani usia yang dalam usia itu kita tidak pernah merasakan bagaimana kita bersama Tuhan, kata Rumia. Jangan pernah hitung itu sebagai bagian dari usia kita. Karena seperti dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa Tuhan bersumpah dengan waktu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan amal soleh, karena yang beriman dan amal soleh itu dia senantiasa hidup bersama Tuhan. Nah, makanya jika umur pergi dan berlalu, katakan pergilah kau, karena dia di situ belum ada Tuhan. Makanya tinggallah kau, oh duhai yang tak ada sesuci dirimu. Nah, barulah kemudian ketika kita menjalani hidup bersama Tuhan, maka tentu di situ ada maknanya, ada nilainya. Saya yakin kita pernah merasakan itu ya, bagaimana Tuhan bersama kita, entah dalam waktu tertentu atau dalam waktu macam-macam. Tapi saya yakin pernah merasakan itu, dan kita akan merasakan satu bentuk kehidupan yang berbeda ketika kita menjalani hari-hari tanpa Tuhan. Nah, sehingga siapapun itu dahaganya sirna dengan air kecuali ikan. Ikan itu karena nafasnya dengan air, maka dia senantiasa dahaga dengan air. Air justru tidak pernah membuat dahaganya menjadi sirna. Maksudnya, orang yang senantiasa hatinya bergelora dengan cinta, dia tidak akan merasakan cintanya itu akan redup ya, karena dia cintanya senantiasa hadir di dalam dirinya. Nah, sehingga tidak ada yang mampu membuat dahaganya menjadi sirna itu kecuali kekasih. Apa nilainya kita hidup tanpa kita merasakan kehadiran Tuhan? Hanya berakhir dengan kesirnaan, semuanya fana aja. Fana, sirna, tanpa makna dan seterusnya. Karena ketika ada Tuhan, hidup kita akan memiliki makna ya. Gimana? Kenapa? Karena kalau kita seorang yang beriman, kita akan meyakini bahwa hidup ini berkelanjutan, tidak hanya di dunia tapi juga di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka semuanya kita akan mengakhiri semuanya ini di sini. Jadi bertawaf hanya di dunia, dari dunia kembali lagi ke dunia dan berakhir di dunia. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin yang percaya setelah dunia ini ada hari akhir, maka seluruh rangkaian hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu pasti terkait dengan seluruh ruang lingkup kehidupan kita, baik itu di sini maupun di kehidupan selanjutnya, seperti itu. Nah, makanya hanya berakhir dengan kesirnaan kalau tidak bersama dengan Ilahi. Namun pejalan yang masih mentah akan bisa memahami pejalan yang telah matang. Lebih baik kita singkat perkataan ini, wassalam, gitu. Nah, Rumi, kalau kita baca ke belakang, itu banyak sekali yang begini-begini ya. Sudah kita akhiri sampai di sini. Ada orang yang belum matang gitu. Jangan sampai kalau dia lanjut perkataan lebih dalam, ada orang yang salah memahami. Sudah sampai sini saja, seperti itu. Nah, Rumi selalu mengakhiri seperti itu, dan kemudian dia masuk lagi ke pembahasan yang baru seperti itu. Hanya dibatasi dengan seperti kata-kata seperti itu. Lebih baik kita persingkat perkataan ini, wassalam. Jadi, namun pejalan yang masih mentah takkan bisa memahami pejalan yang telah matang. Jadi ada pejalan yang mentah, ada pejalan yang telah matang. Pejalan yang matang adalah pejalan yang telah sampai bertemu dengan Tuhan. Maksudnya dia sudah menyingkap, dia telah fana, diberikan kefanaan sehingga dia masuk ke alam batin. Nah, yang masih mentah ini tentu tidak bisa mencerap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah tiba ya, yang sudah sampai di alam batin, seperti itu. Nah, makanya butuh seseorang untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, saya lanjut ke satu bait syair dari Rumi. Oh nak,
lepaskanlah ikatan-ikatan itu dan bebaskanlah dirimu. Sampai kapan engkau terikat dengan perak dan emas? Jadi setelah ini wassalam, kemudian dia masuk memberikan nasihat. Nah, dalam tradisi Sufi, hubungan antara murid dan mursyid itu seperti hubungan seorang anak dengan ayah, orang tua. Makanya di sini, oh nak, ini Rumi berkata kepada murid-muridnya, oh nak. Jadi hubungan antara murid dan mursyid itu seperti anak dan ayah. Jadi makanya ada bapak biologis, ada bapak ideologis. Nah, kita semua punya bapak biologis. Nah, kita juga harus punya satu bapak biologis. Dia ayah yang mengajarkan kita tentang makna-makna ilahi. Nah, dia memberikan nasihat kepada muridnya, oh nak, lepaskanlah ikatan-ikatan itu dan bebaskanlah dirimu. Sampai kapan engkau terikat dengan perak dan emas? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Yang tadi usia tanpa Tuhan itu yang disuruh kenyanglah. Bagaimana dengan pembahasan sebelumnya yang dalam satu perjalanan setiap bagian adalah bagian dari perjalanan itu, termasuk jatuh bangunnya. Nah, bukankah usia tanpa Tuhan ini adalah saatnya jatuh gitu? Semacam saatnya jatuh. Ya. Beda jatuh sebelum berangkat, beda jatuh setelah berangkat. Oke. Jatuh sebelum berangkat benar-benar jatuh. Kenapa? Karena dia belum berjalan menuju Tuhan. Kan dia tidak akan oh jatuh, ya sudah jatuh. Tapi orang yang jatuh dalam perjalanan rohani, dia akan memaknai itu sebagai satu bentuk rahmat mungkin dari Tuhan untuk masuk ke episode selanjutnya dalam perjalanan sulitnya. Sehingga dia diberikan seperti seperti isyarat-isyarat. Jatuhan itu isyarat-isyarat. Jadi saat kita jatuh sebenarnya itu kita harus menyadari bahwa kita punya batasan pada konteks itu. Batasan dan kita butuh introspeksi. Oh, saya kalau di sini masih riya mungkin ya. Oh, saya kalau di sini masih angkuh. Oh, saya kalau di sini masih seperti ini. Kita kalau dalam kita bersosial itu pasti kita bisa berkaca dengan sosial, melihat diri kita. Oh, kalau di sini saya masih ya seperti itulah. Entah itu kita menggibah, berdusta dan seterusnya. Kita akan melihat itu ketika kita bersosial. Kan seperti itu, dan tugas kita adalah menyadari itu sehingga kita bisa introspeksi. Makanya jalan sufi adalah jalan batin. Kita hanya melihat ke dalam. Kita melihat ke dalam untuk selanjutnya kita bisa memperbaiki batin kita. Untuk melihat oh kalau di sini saya masih angkuh, masih ria, masih ingin begini, dan seterusnya. Nah, perlahan-lahan ketika kita sering melihat batin dalam diri kita, perlahan-lahan kita bisa tahu apa yang mesti kita lakukan untuk kita tidak terjebak kepada perjalanan selanjutnya, seperti itu. Nah, makanya tadi beda jatuh sebelum berangkat, beda jatuh setelah berangkat, setelah berjalan. Yang jatuh sebelum berangkat itu dianggap nyah ya? Iya, gitu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau kita lihat ketika kita masih dalam perut ibu, peniupan roh itulah yang membedakan kita sebelumnya yang hanya darah, tulang, daging, kemudian jadi manusia. Yang membedakan adalah wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ada fase yang sebelumnya hanya seperti hewan, lalu kemudian dengan peniupan roh ini dia menjadi manusia. Nah, itu pertama terjadi ketika manusia di alam rahim. Nah, ketika dia lahir, dia menjalani kehidupan, dia berjalan menuju Tuhan. Nah, ketika dia pertama kali memasuki alam batin dari rahim dunia, nah, di situ Tuhan meniupkan yang kedua, wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia seperti tadi
itu di rahim tadi, yang juga mendapatkan kehidupan insania kemanusiaan, tapi di sini juga mendapatkan kemanusiaan tapi pada level yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, cuma biasanya pada umumnya nabi itu mendapatkan kenabian di umur 40. Makanya ada konteks 40. Cuma sebenarnya ini hanya kode untuk menjelaskan bahwa peniupan yang kedua itu ketika manusia memasuki alam batin dengan perjalanan rohaniahnya. Seperti itu. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang kedua. Itu kiasan atau literal? Literal, benar-benar terjadi. Dia benar-benar terjadi. Manusia yang belum memilih jalan ketemu Tuhan itu belum 40. Kalau apa? Kalau katakan si manusianya belum masuk tadi melakukan perjalanan tadi. Dan saat itu nanti juga akan diciptakan kedua itu. Apakah ada faktor penuaan jadi dia? Enggak. Dia sesuatu yang diraih. Jadi kalau manusia tidak berusaha, dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang kedua. Tapi di alam dunia ya, maksudnya dia sudah mencicipi alam batin sejak dia di dunia. Tapi ketika manusia meninggal, benar-benar meninggal maksudnya, ya dia akan melihat secara otomatis, tapi dia kan sudah berpisah dengan tubuhnya, seperti itu. Jadi ini seperti hadis mutu qabla an tamutu, matilah sebelum mati. Kira-kira seperti itu. Masih belum tentang berdarah itu. Iya. Maka gini, pada saat orang itu tadi jatuh gitu kan, udah diangkat bahwa itu bagian dari perjalanan tadi. Soalnya saya menangkap sebagai menikmati perjalanan itu. Nah, pada saat kita menikmati perjalanan itu kan nggak ada kata-kata berdarah. Oh. Karena gitu, sementara ini ada kata-kata melalui darah-darah gitu. Itu simbol sebenarnya. Iya, memang makanya bagi orang yang lain melihat di luar itu adalah berdarah. Tapi yang mengalami itu bukan darah. Nah, dia mengabarkan kepada kita bahwa sebenarnya kalau kita mengukur diri kita, ini adalah jalan darah. Gitu. Jalan yang sangat sulit untuk kita lewati. Sangat sulit untuk kita lewati. Tapi bagi yang mengalami, karena dia berjalan dengan cinta, tentu ini sesuatu yang membahagiakan. Nah, dia kan tidak membicarakan kepada dirinya, tapi membicarakan kepada orang lain. Nah, untuk menggambarkan kerumitan, kesulitan itu, dia pakai diksi darah. Seperti itu. Penderitaan. Iya, penderitaan. Suffering. Karena didikan kedua itu apa bisa disebut orang itu punya kebangkitan kesadaran gitu. Walaupun ini ya. Walaupun dia belum usia 40 atau emang harus di gen 40 gitu kayaknya Enggak, bukan. Makanya tadi kenapa disebutkan 40? Karena para nabi biasanya menjadi nabi di usia 40. Jadi para nabi di usia 40 diangkat dia menjadi nabi di usia 40. Itu. Makanya adalah konteks 40. Cuma ya orang-orang wali-wali beda ya, seperti itu. Tidak mesti 40. Oh ya, silakan. Kalau kesuruh itu berarti sudah tidak ada perkataan yang bersifat materi. Tidak ada? Perkataan yang bersifat materi duniawi. Karena sebenarnya kita tahu adalah ada sholat hajat, ada puasa hajat, ada doa tawasul gitu loh. Soal kesuruh itu gimana? Iya betul. Pesuluk itu deritanya sudah beda. Kita yang bukan pesuluk, derita kita derita dunia. Ya kan? Pesuluk deritanya bukan lagi derita dunia. Sudah tidak ada amalan atau syariat-syariat yang seperti itu? Enggak, tetap ada tapi permintaan yang berbeda. Tetap berdoa, tetap bermunajat. Cuma teks doa dan munajatnya tidak sama seperti kita. Dia lebih kecurhat ya, disebut munajat. Seperti itu. Seperti kita baca munajat Rabi'ah Adawiyah, itu kan tidak ada minta dunia karena deritanya bukan derita dunia.
deritanya derita ma'rifat. Segitu. Yang bait terakhiran 18 itu masih termasuk kaitan apa cerita sufi itu nggak? Yang terakhir kan hubungan mursyid dengan murid. Oh, nah. Yang sebelumnya kan tentang penyingkapan ke jalan gitu ya. Iya. Iya. Nyambung nggak? Memang Rumi loncat-loncat. Tergantung apa yang sedang mengisi batinnya. Jadi dia tidak seperti seseorang yang sedang menulis buku ya. Kalau buku kan rapi ya, ada pendahuluan, kemudian setelah itu kalau kita perhatikan daftar isinya, ada pendahuluan, kemudian masuk ke konten, kemudian kesimpulan. Kalau dia sedang sedang mengalami ekstase. Nah, di pengalaman itulah dia tuangkan dalam bentuk bait-bait, dibantu oleh dua muridnya, Husamuddin dan Silahuddin. Ya. Kalau saya kan mungkin kesulit tingkat, kalau itu mungkin yang masih bawah banget kan. Nah, tadi dikatakan dengan ini bahwa pesulit itu sudah meninggalkan dunia. Deritanya sudah beda. Sementara di sisi lain kita harus menikmati tadi apa prosesnya. Iya. Nah, kalau kayak saya kok masih permintaan dunia itu masih jauh lebih banyak dibandingin. Iya. Nah, nanti apakah pada saat saya mau melangkah menjadi pesulit itu kita nikmati aja bahwa permintaan saya masih dunia banyak ini, nanti pelan-pelan ya, betul. Atau kita paksa ya. Supaya berdarah. Nah, jangan. Kita tidak boleh memaksa dalam perjalanan ruhani. Jadi perjalanan ruhani jangan maksa, jangan dipaksa, jangan buru-buru. Caranya pelan aja, pelan dan jujur. Kalau minta dunia, sudah minta dunia, gitu. Iya, bukan, maksudnya saya harus jujur terhadap apa yang sedang saya alami. Kalau saya sedang butuh ya minta gitu. Karena makanya ada yang disebut dengan lisanul hal, bahasa batin. Bahasa batin itu selalu jujur ya, seperti itu. Nah nanti kalau pelan-pelan jalan, nanti batin sendiri yang akan nolak itu semua. Jadi tanpa kita batin sendiri akan menolak. Makanya, tapi kalau seorang pejalan tidak boleh maksa, tidak boleh dipaksa. Semuanya harus nature by nature, natural aja. Berjalan itu natural. Jangan tahu-tahu karena mau suluk tinggalkan pekerjaan. Itu kan jual semua saham, itu nggak boleh. Ya, gitu. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Karena bukan itu jalannya, bukan di situ. Bukan di situ. Ini kita berjalan dengan kesadaran. Ini intinya kesadaran, menyadari. Seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba mau jadi pejalan ninggalin rumahnya, pekerjaannya, sahamnya dijual semua. Itu tidak boleh. Nanti tidak jadi sufi juga, jadi miskin malah kan. Gitu. Itu nanti gitu. Konsepnya kesadaran di sufi sama di Buddha mirip nggak sih? Ada miripnya, ada tidaknya. Ya. Tidaknya kafana yang diinginkan fana dan kebersamaan Tuhan terus-menerus. Iya. Dia sejak awal Tuhan ada. Jadi sufi itu menyirnakan dirinya, yang ada hanya Tuhan. Gitu. Kalau tadi seandainya kita sudah berusaha melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Nah, tadi kan katanya jangan dipaksa. Pada saat prosesnya adalah kita malas melakukannya gitu ya. Itu kan harusnya ya sudah biarkan dulu. Iya. Soalnya ada cara gitu. Nah, tapi takutnya kebelabasan akhirnya nggak melaksanakan lagi kelamaan gitu ya. Nah, betul. Betul. Makanya kalau jadi pejalan harus ada satu minimal atau dua yang istiqomah dan itu dipaksa. Dalam syariah harus ada satu atau dua amalan yang ibu paksa. Gitu. Yang lain bisa males, tapi yang dua ini harus istiqomah, waktunya istiqomah, nah itu yang dipaksa. Minimal satu. Gitu. Karena buat itu
Ustaz untuk memenuhi cinta Tuhan. Kan ada diskusinya Tuhan mencinta yang banyak walaupun amalan sedikit tapi buktinya ada. Ya betul. Ya, istiqomah. Betul. Masih ada. Berarti setelah ini lulus ya sudah mama baru boleh mau nambah amalan baru. Betul, betul. Ya, gitu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Kanani.